Kisah Nabi Daud alaihi salam mengalahkan Raja Jalut, hingga akhirnya menjadi seorang nabi dan raja, ini dimulai dari kisah peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut, yang keterangan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Kisah ini dimulai setelah peristiwa wafatnya Nabi Musa, sehingga Bani Israel kehilangan seorang raja. Kemudian pada saat itu, para pemuka Bani Israel datang kepada seorang nabi yang bernama Samuel. Kedatangan mereka untuk memohon agar nabi mereka mengangkat seorang raja. Mereka juga meminta diwajibkan perang atas mereka, agar mereka bisa mengembalikan kehormatan bangsa mereka yang telah dirampas oleh musuh. Saat Bani Israel memohon kepada Nabi Samuel untuk diwajibkan perang, Nabi Samuel berkata kepada mereka, "Jika diwajibkan atas kalian berperang, akankah kalian akan berperang?" Kemudian Bani Israel menjawab, "Kami tidak akan berkhianat, karena kami telah diusir dari kampung halaman, dan oleh anak-anak kami dengan paksaan dan kekerasan. Meski telah berjanji, Bani Israel adalah kaum yang kerap berdusta, maka di antara mereka hanya sedikit yang menepati janji untuk berperang." Kemudian dalam ayat ke-247, Imam At-Tabari mengatakan bahwa Samuel merespon permohonan pemuka Bani Israel. Ia mengabarkan bahwa Allah telah mengutus Talut menjadi raja. Ia mendapat kabar demikian, Bani Israel berkata, "Bagaimana Talut menjadi raja, sedangkan ia berasal dari suku Bunyamin bin Yakub? Dan suku Bunyamin bukanlah suku pemegang kekuasaan maupun pemerintahan. Sedangkan kami dari suku Yahudza bin Yakub, suku yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin," ungkap mereka. Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa Bani Israel tidak mengakui Talut sebagai raja yang telah Allah utus untuk mereka. Mereka mengungkapkan bahwa Talut tidak pantas menjadi raja. Justru di antara merekalah seharusnya yang lebih patut untuk menjadi raja, karena mereka berasal dari suku Yahudza, suku yang unggul dalam memimpin. Di sisi lain, Bani Israel terus meminta bukti kelayakan Talut menjadi raja, maka dihadirkan bukti dan tanda, yakni dalam satu riwayat diceritakan bahwa saat Talut kehilangan keledainya kemudian menanyakan kepada Nabi Samuel, Samuel meyakinkan Talut akan menjadi raja dengan tanda bahwa ketika ia pulang ke rumah, pada keledai yang ia cari telah berada di rumah. Meski demikian, Bani Israel adalah kaum yang mempersulit diri. Mereka terus meminta bukti Talut menjadi raja. Kemudian Samuel mengatakan bahwa Talut telah dianugerahi oleh Allah berupa tubuh yang perkasa dan luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lebih lanjut, dalam ayat ke-248, Imam Ats-Tabari mengatakan bahwa Bani Israel tetap tidak mengakui Talut sebagai raja. Kemudian Talut memberikan kabar melalui ayat ini, yakni ditunjukkan bukti Talut menjadi raja adalah dengan kembalinya tabut dan sisa peninggalan Nabi Musa dan Harun. Tabut adalah peti kuno. Jika Bani Israel menjumpai musuh mereka, kemudian mereka mengeluarkan tabut, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Adapun ciri tabut adalah di dalamnya terdapat as-sakinah. Ibnu Abbas mengatakan, tabut adalah bejana emas dari surga, yang di dalamnya terdapat hati para nabi yang pernah dicuci. Selain tabut, peninggalan Nabi Musa dan Harun juga termasuk tanda Talut sebagai raja. Ahli tafsir berbeda pendapat terkait hal tersebut. Sebagian mereka berpendapat, peninggalan itu berupa tongkat Nabi Musa dan remukan-remukan lauh, papan tulis. Imam At-Tabari berkata, peninggalan yang dimaksud berupa tongkat, pecahan lauh-lauh dan Taurat, dan 2 sandal, serta pakaian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 249 dijelaskan bahwa tabut datang kepada Talut sebagai tanda bahwa ia adalah raja yang Allah utus untuk Bani Israel, sehingga Bani Israel yakin dan membenarkan nabi mereka. Talut keluar untuk berperang dengan membawa 80.000 tentaranya dari Baitul Maqdis, sehingga tidak ada dari Bani Israel yang menolak perintahnya untuk pergi, kecuali orang yang sakit, orang yang tidak mampu pergi, dan orang tua. Ketika Talut pergi bersama pasukannya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai untuk menguji ketaatan kalian kepadanya." Kemudian Talut menghimbau kepada pasukannya, "Barang siapa yang meminum air sungai itu, maka bukan golonganku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya sesikit, maka dia termasuk golonganku." Imam Ats-Tabari menjelaskan, maksud ungkapan barang siapa tidak meminumnya adalah termasuk golongan orang yang setia, taat kepada Talut, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam At-Tabari menegaskan bahwa mayoritas mereka minum air sungai itu, dan yang meminumnya maka akan terus merasa haus. Sedangkan yang hanya menciduknya dengan cidukan tangan, maka akan merasa kenyang. Hal ini didukung oleh beberapa riwayat
Di antaranya riwayat Qatadah dan As-Sudi yang mengatakan demikian. Maka tatkala orang-orang yang beriman bersamanya telah pergi menyeberangi sungai, orang-orang yang telah minum banyak berkata, "Tak ada kesanggupan pada kami untuk melawan Jalut dan tentaranya." Dalam ayat ini, secara eksplisit menggambarkan ujian yang Allah berikan kepada pasukan Talut saat menuju medan perang. Ujian tersebut berupa hamparan sungai yang mengalir. Dalam riwayat At-Tabari dijelaskan bahwa barang siapa yang minum dengan rakus, maka akan terus merasa haus. Namun bagi yang hanya minum dengan satu cidukan saja, maka akan merasa kenyang. Dan hanya sedikit dari mereka yang patuh akan himbauan tersebut. Kemudian dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 250 menjelaskan, ketika Jalut dan tentaranya telah nampak oleh pasukan Talut, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dan dalam ayat ke-251, Allah mengabulkan doa mereka, mereka membunuh musuh mereka dengan qada dan qadarnya Allah. Dikatakan yang membunuh Jalut adalah Daud. Daud dalam hal ini adalah Daud bin Isya, Nabi Allah. Nabi Daud alaihissalam merupakan sedikit dari nabi-nabi yang dianugerahkan kenabian dan kekuasaan sekaligus. Beliau merupakan nabi yang diutus kepada Bani Israel setelah Nabi Samuel alaihissalam dan hidup pada saat Raja Talut berkuasa. Syahdan, Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut ketika itu sedang dalam situasi perang, melawan pasukan dari Palestina yang dipimpin oleh Raja Jalut. Konon, Raja Jalut adalah raja yang kejam dan kuat. Ia tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran yang dilakukannya, hingga ia meminta agar Bani Israel yang saat itu dipimpin Raja Talut untuk mengutus orang berduel dengannya. Sontak semua pasukan Raja Talut gentar mendengar tantangan duel dari seorang raja yang tak terkalahkan itu. Sampai akhirnya, Raja Talut berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil mengalahkan Raja Jalut. Di saat semua pasukan bergeming, majulah seorang anak muda yang tidak membawa pedang atau perlengkapan lainnya, tetapi hanya membawa ketapel dan beberapa butir kerikil. Dalam berbagai riwayat, diceritakan bahwa pada saat perang tersebut berlangsung, Nabi Daud alaihissalam masih remaja. Kesibukan sehari-harinya adalah mengembala kambing. Guna memudahkan dalam mengatur dan menjaga kambing-kambingnya, beliau selalu membawa tongkat dan ketapel. Nabi Daud alaihissalam memiliki ayah bernama Isya dan 12 orang saudara. Beliau adalah anak bungsu yang memiliki postur tubuh relatif lebih kecil daripada saudara-saudaranya. Karena alasan ini, hanya Nabi Daud alaihissalam yang tidak diutus ayahnya menjadi prajurit bersama ke-12 saudaranya. Dalam tafsir Al-Baghawi, dikisahkan Nabi Samuel alaihissalam telah mendapat wahyu dari Allah bahwa kekalahan Raja Jalut ada di tangan putra Isya. Namun, selama beberapa waktu, kemenangan belum juga diraih meskipun Isya telah mengutus putra-putranya untuk berperang. Pada mulanya, Isya memang menyembunyikan keberadaan Nabi Daud alaihissalam. Selain karena beliau masih terlalu muda, perawakannya yang kecil menjadi alasan Isya tidak mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk ikut berperang bersama saudaranya yang lain. Tetapi, atas petunjuk dari Allah yang diterima Nabi Samuel, akhirnya keberadaan Nabi Daud diketahui. Setelah dimintai izin kepada Isya ayahnya, Nabi Daud alaihissalam akhirnya berangkat untuk bergabung menjadi tentara Raja Talut. Singkat cerita, setelah bertemu Raja Talut, beliau akhirnya diutus untuk duel melawan Raja Jalut. Tidak seperti pasukan perang pada umumnya yang menggunakan perlengkapan perang semisal pedang, baju besi, dan lain-lain, beliau hanya membawa tongkat dan ketapel. Hal ini karena memang postur tubuhnya yang mungil sehingga baju besi dan perlengkapan lainnya hanya akan memperlambat geraknya. Beliau juga memiliki keteguhan iman yang kuat sehingga mengatakan bahwa jika Allah tidak memberi pertolongan, maka apa gunanya pedang dan perlengkapan perang. Dalam perjalanannya, Nabi Daud alaihissalam memungut batu sebagai peluru ketapelnya untuk melawan Raja Jalut. Batu yang beliau pungut ada 3, dan semuanya memanggil Nabi Daud agar ikut dibawa bersamanya. Konon, batu pertama dan kedua adalah batu yang pernah digunakan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk melawan Raja Zalim, sedangkan yang ketiga adalah batunya Nabi Daud alaihissalam, yang akan digunakan untuk membunuh Raja Jalut. Syahdan akhirnya beliau bertemu dengan pasukan Raja Jalut dan akan melakukan duel bersamanya.
Sontak Raja Jalut tertawa dan menganggap Raja Talut main-main karena mengutus seorang anak kecil yang hanya membawa tongkat dan ketapel. Akan tetapi atas izin Allah, Nabi Daud yang dipersilahkan untuk menyerang duluan berhasil mengalahkan Raja Jalut pada lemparan pertama. Batu yang beliau lempar menggunakan ketapel tersebut berhasil menembus kepala Raja Jalut dan berhasil menewaskannya. Tentara Raja Jalut kocar-kacir akibat kematian pemimpinnya, kemudian diserang Nabi Daud dan pasukan Raja Talut yang lainnya. Atas izin Allah, kemenangan besar pada akhirnya berhasil diraih oleh Bani Israel berkat keberanian menantang duel Raja Jalut yang terkenal kejam dan begitu perkasa. Kemenangan pasukan Bani Israel ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud menggantikannya sebagai raja. Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan rasulnya. Kepadanya lah diturunkan kitab Zabur. Beliau memiliki sejumlah mukjizat, seperti suara yang merdu, kecerdasan akal, mengerti bahasa burung, dan melembutkan besi. Sebagai seorang raja yang adil, ia memerintah rakyatnya berdasarkan hukum Allah dan membela orang-orang yang tertindas. Rakyat Daud alaihissalam menjalani kehidupan yang sangat bahagia ketika dirinya memimpin. Nabi Daud alaihissalam tinggal di kota Betlele, Palestina. Meski dirinya seorang raja, Nabi Daud alaihissalam tidak pernah terlena akan kekayaannya. Ia selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah melunakkan besi layaknya lilin dan mengubah bentuk besi-besi itu tanpa api atau peralatan apapun. Dalam surat Saba ayat 10 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dengan mukjizatnya itu, Nabi Daud mampu membuat baju besi yang dimodifikasi sedemikian rupa. Bajunya dapat membuat pemakainya lebih bebas bergerak dan tidak kaku. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, detail kisah mengenai perjuangan Nabi Daud melawan Raja Jalut diceritakan panjang lebar dalam beberapa kitab tafsir, semisal Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Khazin, Tafsir Al-Baghawi, dan beberapa tafsir lainnya. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa detail dari kisah tersebut merupakan kisah Israeliat yang belum dapat divalidasi kebenarannya. Ada episode-episode yang mungkin benar adanya, tetapi tidak sedikit pula yang berisi cerita fiktif dari umat terdahulu. Yang wajib kita yakini adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa terbunuhnya Raja Jalut oleh Nabi Daud dan kemenangan Bani Israel. Kemenangan pasukan Bani Israel ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberi Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Meski detail kisah di atas merupakan kisah Israeliat yang belum jelas kebenarannya, selain yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi ada banyak pelajaran yang dapat kita petik darinya. Di antaranya, keberanian dan kepahlawanan Nabi Daud dalam melawan dan mengalahkan Raja Jalut. Di usianya yang masih belia dan dengan peralatan seadanya, beliau berhasil menumbangkan raja yang kejam lagi perkasa. Dari Nabi Daud alaihissalam kita belajar tentang arti dari sebuah perjuangan. Perjuangan tidak mengenal usia dan bentuk fisik, tetapi keteguhan hati dan kepasrahan pada Ilahi adalah kunci utama dalam meraih kemenangan sejati. Semoga video ini menambah ilmu dan keimanan kita semua. Jangan lewatkan pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.